三生七世，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Api Penyucian, Majestic Fox Mountain, di mana markas besar Sekte Raja Hantu Sekte Hantu berada, diselimuti muram, cabang besar perkasa yang asli, lebih dari separuh anak buahnya mati secara tiba-tiba, tidak peduli ke sekte besar manapun di bawah langit, ia akan juga menjadi pukulan berat. Begitu banyak murid yang gagah perkasa, tinggi dalam moral pertempuran namun kembali, hanya Raja Hantu saja yang bermandikan darah. Bayangan yang melekat pada setiap orang di Majestic Fox Mountain, hati dan wajah mereka, tidak ada yang tahu, korban binatang buas iblis yang kejam dan buas berikutnya, siapakah itu? Setelah Raja Hantu kembali, dia langsung pergi ke pengasingan tertutup, tidak ada yang berani bertanya kepadanya tetapi orang-orang tidak harus menunggu lama, segera, beritanya datang satu demi satu, hal-hal juga secara bertahap beres, di barat daya ini perang, Evil Sect 3 faksi dengan kekuatan gabungan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan binatang setan. Mengapa ketiga faksi itu berkolaborasi atau ada skema lain, selain Ghost King, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang tahu. Hasil dari pertempuran ini, bisa dikatakan sebagai kegagalan yang paling menyakitkan dari sekte jahat sejak 1000 tahun, belum lagi sekte Raja Hantu kehilangan lebih dari setengah dari orang-orangnya. Wanduklan pertama sangat menderita dari perselisihan internalnya, diikuti oleh serangan binatang iblis di lembah ular berbisa, para murid elit yang tersisa hampir mati atau terluka. Adapun sekte Hehuan Rahasia, untuk beberapa alasan kali ini, juga memimpin seluruh kekuatan sekte dalam pertempuran ini, dan nasib mereka juga, di hadapan pasukan binatang buas yang tak ada habisnya, kekalahan total. Pada saat ini, sekte Raja Hantu yang dikalahkan dalam keadaan panik tetapi tidak peduli apa, situasi mereka saat ini masih jauh lebih baik daripada Wanduklan dan Hehuan Sekte, sebagian besar elit Sekte Raja Hantu yang tersisa di Majestic Fox Mountain oleh karena itu kekuatan inti utama tidak terpengaruh, dan Wanduklan dan Hehuan Sekte setelah pertempuran ini, apakah ada yang berhasil keluar juga tidak pasti. Hari ini, setelah pulih selama beberapa hari, sementara para murid Sekte berspekulasi dengan gelisah, Raja Hantu muncul kembali di hadapan para muridnya. Adapun kekalahan besar itu, Raja Hantu bahkan tidak menyebutkannya dan bukannya segera mengeluarkan sejumlah perintah. Segera, seluruh Majestic Fox Mountain mulai bergerak. Semua orang mulai berkemas untuk bepergian, mengepak barang-barang, menyiapkan perbekalan kering dan air, karena instruksi terakhir dalam daftar perintah oleh Raja Hantu, dengan jelas menyatakan satu hal, karena kekacauan binatang setan Central Plains dan kekalahan Sekte Suci. Untuk masa depan Sekte Suci, dia telah memutuskan, seluruh sekte Raja Hantu, akan bergerak bersama ke barat laut, ke Willlands, ke tempat kelahiran sekte suci legendaris itu, Kuil Suci Willlands. Dalam adegan yang sibuk, Raja Hantu tanpa ekspresi menggenggam tangannya di belakang, berjalan menuju ruang batu sedingin es yang jauh di dalam gunung. Perjalanan darat yang akan datang adalah ribuan mil, dan Willlands sepi, panas dan kering, dengan kondisi Biao saat ini, dia tidak cocok untuk jarak jauh ke Willlands. Awalnya Ghost King berniat meminta Xiao Bai untuk merawat Biao, dengan 1000 tahun keterampilan rubah langit berekor 9, termasuk perangkap pertahanan di gunung, itu akan benar-benar aman tetapi sekarang semuanya telah berubah. Sejak dia kembali, untuk beberapa alasan, Xiao Bai telah menghilang, dia bertanya kepada beberapa orang tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Memikirkan hal ini, alis Ghost King sedikit berkerut. Tanpa sadar dia menemukan dia telah tiba di ruang batu tempat putrinya berbaring, dia menghela nafas, membuka pintu dan masuk ke dalam. Ghostly berdiri di sana, diam-diam menemani Biao. Dia mendengar gerakan di belakangnya tetapi dia bahkan tidak melirik ke belakang. Raja Hantu perlahan berjalan ke Hantu Li, berdiri di sampingnya, dia memandang ke arah putrinya yang diam-diam berbaring di platform batu es, wajah pucat dan cantik itu sehalus dan seindah sebelumnya. Seolah-olah di dunia lain dia juga tahu, di dunia ini dua pria yang paling mengkhawatirkannya, yang juga sama pentingnya dengan dia, ada di sisinya. Wajahnya sangat tenang, sangat nyaman. Raja Hantu memperhatikan Biao untuk waktu yang lama, kilatan samar di matanya, tender yang langka, setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang, dengan ringan berkata, "Mengapa kamu tidak mengemasi barang-barangmu?" Ghostly tidak mengangkat kepalanya, dan tidak langsung menjawabnya,
malah bertanya kepada Raja Hantu, saya mendengar di sekitar Wildlands, itu adalah gurun Gobi yang suram atau hamparan luas gurun, sangat panas sepanjang tahun bulat, kan? Raja Hantu mengangguk dan berkata, ya, ketika saya pernah mengunjungi kuil suci Wildlands, iklim memang demikian. Ghostly mengerutkan kening, berkata, lalu bagaimana bisa Biao pergi? Sekarang dia dalam kondisi ini, bagaimana dia bisa mengambil penderitaan? Ghost King melirik Ghostly, berkata, aku tidak pernah bermaksud membawa Biao ke Wildlands. Ekspresi Ghostly berubah, memandang ke arah Raja Hantu. Raja Hantu berkata, Wildlands sunyi sepi, kering dan panas, itu memang tidak cocok untuk Yaur, aku bermaksud membiarkannya tinggal di Majestic Fox Mountain. Setelah kami pergi, aktifkan perangkap dan persneling gunung, tutup pintu masuk, karena itu sangat aman. Tetapi bagaimanapun juga, harus ada seseorang yang datang setidaknya sebulan sekali untuk memeriksa, untuk mencegah kecelakaan. Ghostly berdiri dan berkata, meninggalkan satu orang, siapa itu? Raja Hantu dengan ringan berkata, saya ingin mempercayakan kepada Xiao Bai, kultivasinya tinggi dan sangat bersedia untuk beristirahat selama beberapa tahun di Majestic Fox Mountain ini, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat menemukannya beberapa hari ini. Ekspresi Ghostly sedikit berubah. Raja Hantu memperhatikannya, berkata, kenapa, kamu tahu kemana dia pergi? Ghostly perlahan menggelengkan kepalanya, terdiam sesaat, berkata, biarkan aku tinggal di sini untuk merawat Biao. Raja Hantu menatapnya dengan sungguh-sungguh, berkata, saya yakin jika Anda merawat Biao dan saya juga mempercayai Anda, tetapi sekarang karena Sekte Suci terluka parah, saya bermaksud untuk merevitalisasi prestise kami. Pertama-tama kami harus menstabilkan orang-orang, menyatukan gereja suci, membutuhkan seseorang dengan bakat seperti Anda di sekitar. Mata Ghostly untuk pertama kalinya meninggalkan Biao, perlahan-lahan beralih ke Raja Hantu, tiba-tiba berkata, kali ini perang dengan binatang iblis, murid-murid yang mengikutimu semua mati. Ekspresi Ghost King berubah, kilau di matanya berkobar, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menyebutkan hal ini kepadanya tetapi dia tidak marah. Hanya menatap mendalam ke arah Ghostly dan kemudian perlahan berkata, semua sudah mati. Ghostly memalingkan muka, kembali ke Biao lagi, setelah beberapa lama, berkata, setelah pertempuran besar ini, meskipun Sekte Jahat secara serius melemah tetapi Wan Du Clan dan Sekte Hehuan juga sepenuhnya dikalahkan, untuk Sekte Raja Hantu kita yang kekuatannya masih kuat tetap, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menyatukan Jahat Sekte. Dengan situasi saat ini, bahkan tanpa saya, tidak ada lagi kekuatan yang dapat bersaing dengan Anda. Dia diam-diam berkata, tapi pada akhirnya Biao masih membutuhkan seseorang untuk dijaga, biarkan aku tetap menjaganya. Raja Hantu memandangnya sejenak, mengangguk dan berkata, karena kamu berkata begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku akan mempercayakan Yaoer kepadamu, aku percaya kamu akan bisa merawatnya dengan baik tetapi ingat ini. Kekuatan binatang iblis itu mengerikan dan indera mereka tajam. Untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah menutup pintu masuk gunung dan Anda mungkin bisa datang dan memeriksa setiap 1 atau 2 bulan. Dengan demikian tidak akan ada kecelakaan. Ghostly perlahan mengangguk, menganggap dia setuju. Raja Hantu menatap putrinya lagi. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia hendak mencapai pintu, tiba-tiba suara Ghostly terdengar dari belakangnya. Sekhead. Raja Hantu tertegun, merasa entah bagaimana tidak terduga, Hantu Li jarang mengambil inisiatif untuk berbicara, kali ini dia tiba-tiba berbicara, bingung untuk apa itu, segera berkata, apa? Ghostly terdiam sesaat, tiba-tiba berkata, apakah kamu membenciku? Raja Hantu menghadap ke belakang, tidak bergerak, tidak berbicara, dan tidak bisa melihat ekspresinya. Ghostly perlahan berkata, Biao seperti ini karena aku. Di dalam hatimu, apakah kamu membenciku banyak? Wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah dia berbicara tentang topik yang tidak ada hubungannya dengan dia tetapi Raja Hantu masih tidak berbicara. Di ruang batu, kedua pria itu dengan punggung saling berhadapan, ketegangan di udara sepertinya menebal. Kabut cahaya, perlahan melayang naik dari platform batu sedingin es di bawah tubuh Biao, melayang di udara, untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba pintu batu itu terdengar terbuka, Raja Hantu tidak mengatakan apa-apa, diam-diam keluar. Gemuruh, suara berat yang dalam, pintu batu sekali lagi tertutup, hanya menyisakan Ghostly di samping Biao. Ekspresinya dari kayu,
menatap kosong pada wanita di depannya. Di hutan primitif kuno dan lebat, bersama dengan angin datang bau yang mengerikan dan terbakar, seperti bekas luka jelek, di mana-mana di hutan riang asli itu membawa tanda-tanda kerusakan dari mengamuk binatang buas mengamuk. Pohon-pohon besar berbaring di tanah di kekacauan, banyak mayat hewan hutan berserakan di mana-mana, seluruh ketenangan hutan telah lenyap. Pada hari kedua setelah mereka menemukan murid sekte jahat yang gila, Xiao Yichai, Feng Xiangdel. Rombongan 7 murid fraksi baik, mengikuti jejak setan detak yang berubah secara perlahan, mendekati lembah yang tersembunyi jauh di pegunungan. Hutan yang mereka lewati dalam perjalanan, mereplikasi adegan itu, meskipun tulang-tulang manusia tidak terlihat tetapi mereka masih terganggu oleh adegan itu. Dalam banyak pikiran mereka, bahkan secara kebetulan pada saat yang bersamaan, merenung, apakah binatang iblis itu benar-benar datang ke dunia ini hanya untuk membunuh. Hari ini pada siang hari, kelompok mereka muncul di jalan kuno yang jompo di luar lembah ular berbisa. Daerah di sini menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari kehancuran monster sehingga mereka hampir tidak perlu menghabiskan upaya untuk menyelidiki. Jalan itu diperlebar dari penyerbuan yang dilakukan oleh binatang iblis. Jejak kaki raksasa dan bekas cakar yang tajam ada di mana-mana. Udaranya masih berbau busuk. Selain itu, ada bau busuk yang tak tertahankan, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Melihat pintu masuk lembah, di dalam dan di luar sama berantakan, hutan dan tanah yang porak-poranda oleh banjir mengerikan itu terlihat jelas. Jalan kuno berkelok-kelok dan memutar. Siapa yang tahu di lembah itu, apa yang sebenarnya ada di sana? Untuk beberapa alasan, mereka semua tampak sedikit gugup, terjebak dalam keheningan yang canggung. Pada akhirnya, Xiao Yichai batuk sekali tetapi kemudian menemukan bahwa tenggorokannya kering dan menyakitkan. Dia menenangkan dirinya sendiri, berkata, semua orang, tampaknya para murid sekte jahat tidak berbicara bohong. Seharusnya di sini, pertempuran besar terjadi antara binatang iblis dan sekte jahat. Dia melihat sekeliling, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, haruskah kita masuk dan melihat? Tidak ada yang berbicara, bahkan wajah Li Sun tampak pucat. Sesaat kemudian, Feng Xiang yang berdiri di samping Xiao Yichai dengan tenang meneriakkan, berkata, karena kita di sini, kita tidak boleh lagi mengatakan menyerah, mari kita masuk. Sebenarnya semua orang di sana tahu itu, hanya karena suatu alasan, tampaknya ada sesuatu yang aneh di lembah. Diam-diam memengaruhi suasana hati setiap orang, menyulut ketakutan di hati mereka. Fasan yang selalu mengikuti kakaknya, Feng Xiang, dengan suara rendah dan teredam mengakui dan berjalan ke kakaknya. Ayo pergi. Orang yang mengatakan ini bukan Xiao Yichai tetapi Lin Jingyu, tangannya mengencangkan pedang pembunuh naga dan kemudian wajahnya dengan hikmat, memimpin di lembah. Mengikuti di belakangnya adalah Lu Sueki. Li Sun juga segera mengikuti. Xiao Yichai dan Feng Xiang saling memandang, melihat kekhawatiran di mata masing-masing, tetapi sesaat kemudian, semua orang masih masuk. Lembah yang luas, hutan yang tak terbatas, kelompok berjalan di lembah, dikelilingi oleh keheningan yang mati, belum lagi binatang, bahkan tangisan burung yang biasa hilang. Lembah itu tampaknya telah menjadi roh jahat tak bernyawa. Bau busuk binatang buas itu kuat tetapi ketika mereka semakin dalam, semua orang mulai mengerutkan kening. Sekarang, mengikuti angin gunung bau busuk lainnya, membuat orang merasa mual, dan menjadi lebih tebal. Jalan gunung berputar dan berbelok, kerumunan waspada terhadap lingkungan mereka, perlahan-lahan bergerak maju. Di sudut di depan mereka, ada kol. Ketika mereka tiba di sini, bau busuk di udara telah mencapai tahap yang tak tertahankan. Tiba-tiba, Yan Hong yang berada di tengah tiba-tiba berlari ke pinggir jalan. Semua orang terkejut. Li Sun berseru, saudari junior, apa yang terjadi padamu? Dia berhenti di tengah jalan, karena dia dan semua orang melihat Yan Hong berdiri di atas rumput liar di samping jalan, muntah-muntah keras. Tidak ada yang tertawa, karena tidak ada yang tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Meskipun lembah itu masih belum menunjukkan warna aslinya tetapi tampaknya lebih mengerikan daripada kebanyakan tempat di bumi. Yan Hong terengah-engah dan berhenti, tampak pucat, berjalan kembali ke semua orang dan berbisik, maaf, aku benar-benar. Feng Xiang memaksakan senyum, berkata, Yan Junior Sister, tidak masalah. Xiao Yichai juga berkata, itu benar, tidak ada yang bisa tahan baunya juga, Anda tidak perlu keberatan, jika Anda tidak merasa sanggup melakukannya, mengapa Anda tidak keluar dulu dari lembah dan menunggu kami? Yan Hong ragu-ragu sejenak tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Li Sun berjalan mendekat, menghadap Yan Hong dan mengangguk,
tatapan nyaman di matanya, diam-diam berkata, jaga dirimu, jangan paksakan dirimu. Yan Hong mengangguk dan berjanji. Xiao Yichai berbalik dan berkata, baiklah, mari kita lanjutkan. Kita tidak tahu monster atau bahaya apa yang ada di depan, semua orang harus berhati-hati. Mereka semua mengangguk dan sekali lagi maju. Lin Jingyu masih memimpin, mendekati lebih dekat ke kol itu, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, telapak tangannya mulai berkeringat. Pada saat ini udara begitu kental dengan bau busuk sehingga sulit untuk bernapas. Wajah Lin Jingyu berubah sedikit pucat, mengepalkan giginya, melangkah melintasi, melewati sudut-sudut kol dan melihat pemandangan di lembah. Seluruh tubuhnya langsung berubah kaku. Kelompok di belakangnya segera melihat reaksi abnormalnya dan tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Xiao Yichai diam-diam memanggil Lin Jingyu 2 kali tetapi dia tidak menanggapi sama sekali, hanya menatap ke depan. Lu Sueki adalah orang kedua yang berjalan, kemudian Li Sun, Yan Hong, Xiao Yichai, Fei Xiang dan Fasan. Satu demi satu mereka melewati kol, melihat pemandangan di lembah ular berbisa. Kemudian, semua dari mereka terpana. Itu mungkin adalah neraka Asura yang legendaris, pemandangan yang mengerikan, muncul di bawah langit biru yang cerah dan cerah. Tak terhitung mayat di dalam dan di luar kediaman di dalam lembah itu, ada manusia, juga berbagai binatang buas dan monster iblis, ada yang lengkap tetapi banyak lagi adalah anggota tubuh dan tubuh yang menyedihkan, terbelah sampai tidak dapat dikenali, padat di mana-mana, hampir sampai ke titik di mana celah tidak bisa dilihat. Setelah menenangkan diri dengan upaya dan berjalan lebih jauh ke lembah, pemandangan menjadi lebih tragis, bahkan tanpa membayangkan, mereka bisa mengatakan pertempuran itu sangat tragis, tubuh yang tak terhitung dan tubuh binatang iblis terjerat bersama, tanah di bawah kaki mereka semua telah berubah benar-benar hitam pekat, itulah warna setelah diwarnai dengan darah. Berjalan ke kediaman itu, di dalam dan di luar setiap kamar, pintu masuk ke terowongan kritis, mereka bisa melihat sisa-sisa pertempuran tragis. Di beberapa tempat mayat menumpuk tinggi, tampaknya untuk memperebutkan pintu masuk kecil ini, kedua pihak maju gelombang demi gelombang berjuang, melangkahi tubuh rekan-rekan mereka dan bergulat tanpa lelah. Di halaman, kelompok itu mulai melihat beberapa tubuh iblis binatang buas yang berukuran besar, beberapa bahkan lebih besar dari kediaman tetapi binatang buas yang dulunya buas dan ganas ini, sekarang hanya bisa berbaring diam-diam di neraka fana ini, menunggu membusuk. Bau mayat di udara telah mencapai tingkat yang mengerikan, tetapi murid-murid fraksi baik malah tampak lebih baik daripada sebelumnya, karena pemandangan tragis di depan mereka membuat mereka lebih acuh terhadap bau busuk ini. Hanya saja, tidak ada yang tampak baik-baik saja, tidak peduli siapa itu adalah, wajah orang-orang ini tampak hampir sama dengan orang mati. Mereka melanjutkan lebih jauh ke dalam kediaman, lebih banyak mayat muncul di hadapan mereka, dan sekarang tidak ada yang tahu, betapa banyak murid sekte jahat dan binatang iblis yang mati di lembah ini. Mereka berjalan hampir tanpa sadar, berjalan. Setiap wajah mereka terbuat dari kayu, masing-masing dengan kuat memegang senjata magis mereka sendiri, menolak untuk bersantai sedikit pun. Setelah melewati tubuh yang tak terhitung banyaknya, mereka datang ke aula berkabung. Alasan mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah aula berkabung karena mereka melihat peti mati di ruangan ini, dan di ruangan ini, pertempuran tampaknya paling intens di sini, menggambarkannya sebagai mayat yang menumpuk setinggi gunung tidak tampak berlebihan. Itu juga di sini, kelompok itu menemukan banyak tubuh sekte jahat yang akrab, Baiduzi, vampir penghisap darah, Penatua Duanmu. Orang-orang sekte jahat yang dulunya sangat kuat dan tak terkalahkan ini, saat ini meninggal dengan keluhan bersembunyi di tempat ini, banyak dari mereka masih memiliki ketakutan di wajah mereka. Siapapun dapat membayangkan tetapi tidak ada yang mau, pemandangan seperti apa yang mereka saksikan sebelum mereka mati. Ketika penyelidikan mereka semakin dalam, Xiao Yichai dan yang lainnya yang sedikit lebih tua secara berturut-turut menemukan tokoh sekte jahat yang lebih terkenal, termasuk 3 murid Dewa Keracunan, banyak tokoh penting dari sekte Hehuan. Namun untuk sekte Raja Hantu, meskipun sebagian besar murid yang mati mengenakan seragam sekte Raja Hantu tetapi sangat sedikit dari tokoh-tokoh terkenal yang ditemukan. Semua orang perlahan berkumpul di depan aula, melihat wajah masing-masing. Xiao Yichai dengan suara serak berkata, banyak orang meninggal di sini, tokoh-tokoh penting sekte jahat ada di sini, sepertinya semua Wandu Klan sudah mati. Yan Hong yang ada di sebelahnya pucat pasi, berkata pelan, itu sama di sana, banyak. Yang mati dari sekte Hehuan, bahkan San Miao Madame juga di sana.
Wajah Lu Sueki pucat, giginya terkatup rapat, ekspresinya rumit, dia tampak seperti tidak tahan, tampak jijik juga, dan karena alasan tertentu, takut. Sebagai orang terakhir yang bergabung dengan grup, dia tiba-tiba berkata, melihat ada orang sekte Raja Hantu. Semua orang menggelengkan kepala dan kemudian sedikit terkejut, Li Sun yang berdiri di samping tampak lebih mengerikan. Xiao Yichai meliriknya, berbicara kepada Lu Sueki. Banyak orang mati adalah murid biasa Raja Hantu tetapi sepertinya tidak melihat tubuh tokoh-tokoh terkenal. Ekspresi Lu Sueki sedikit rileks tetapi mata Li Sun tiba-tiba berkilau, dengan dingin berkata, Xiao saudara senior, apakah Anda lupa bahwa binatang buas ini melahap manusia? Dalam perjalanan, kami melihat banyak tulang putih, yang tahu para penjahat sekte Raja Hantu itu, akankah mereka telah? Wah, tangisan menyela kata-kata Li Sun tetapi Yan Hong yang tidak tahan, berlari ke sudut dan muntah lagi. Li Sun terkejut sesaat lalu menghela nafas dan berhenti berbicara. Fei Xiang tampaknya tidak tahan, dengan Fasan bersama-sama meneriakkan dengan tenang, mereka semua tahu, meskipun kata-kata Li Sun keras tetapi kemungkinannya tinggi. Xiao Yichai, Lin Jingyu dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit, perlahan-lahan menunduk, hanya wajah Lu Sueki yang suram, wajahnya yang pucat tanpa jejak warna, bahkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Tetapi wanita yang halus dan dingin ini tidak melihat ke bawah, dia perlahan-lahan melihat ke atas ke langit, di langit yang jernih tanpa batas, bahkan awan di atas lembah itu tampak merah darah. Bibir Lu Sueki bergerak, tampak seolah-olah dia ingin meneriakkan sesuatu, tetapi, akhirnya tidak terdengar.